Pertemuan 13, graf Euler dan graf Hamilton. Ya, banyak aplikasi graf Euler antara lain masalah jembatan Königsberg, Chinese-Postman problem, masalah coding, masalah telekomunikasi. Masalah jembatan Königsberg ini sudah pernah kita bahas, yaitu, nah ini ada ilustrasinya ya. Masalah jembatan Königsberg yaitu apakah bisa seseorang dari suatu lokasi tertentu kemudian melewati tepat sekali jembatan, tetapi melewati semua jembatan. Ini ada jembatannya 1, 2, 3, 4, 7 jembatan, dan kembali ke posisi awal. Itulah masalah jembatan Königsberg. Ini mungkin gambar lokasi di Königsberg. Ini dia. Jadi kita berada di posisi katakanlah awal sini, melewati semua jembatan tepat satu kali, dan kembali ke posisi awal, daerah awal kita. Itu masalahnya, yang bisa direpresentasikan ke dalam bentuk graf. Ini dalam bentuk graf, di mana lokasi kita nyatakan dengan vertex, dan jembatan yang ada kita notasikan dengan sisi. Ini jembatan Towaga 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jembatan kita nyatakan dengan sisi. Jadi permasalahannya, bisa nggak kita pergi dari suatu daerah, ya, katakanlah di sini dari A, kemudian melewati semua jembatan, ke-7 jembatan, dan kemudian kembali ke posisi awal. Itu dia. Kalau kita tadi dari A, ya kita melewati jembatan ini, semua jembatan tepat satu kali, dan kembali ke A. Ya, ini juga masalah telekomunikasi ya. Aplikasi dari graf Euler. Oke, sekarang kita masuk ke definisi-definisi. Pertama, suatu sirkuit adalah trail yang tertutup. Masih ingat Anda apa itu trail? Ada yang masih ingat? Buka lagi buku-bukunya ya. Buka lagi. Apa ini maksud trail? Cari. Trail itu adalah suatu path yang melewati sisi tepat satu kali. Itu trail, melewati sisi tepat satu sekali. Jadi kalau saya anggap, ini kita lihat gambar di sini. Nah, ini ada nih trail, walk dengan setiap edge-nya berbeda. Jadi kalau kita lihat ini CDE ini suatu trail, CDE. Nah, kalau sirkuit adalah trail yang tertutup, artinya apa dia? Trail yang tertutup, trail tetapi tertutup, artinya kembali ke posisi awal. Itu dia sirkuit. Jadi kalau kita lihat di sini dari C, D, E, B, C, itu adalah suatu sirkuit. Jadi sirkuit itu adalah trail yang tertutup. Ya, paham ya? Berikutnya kita ke sirkuit Euler. Nah, sirkuit Euler dalam suatu multigraf terhubungkan adalah suatu sirkuit dari G yang memuat, nah ini di garis terbalik, yang memuat semua edge di G. Jadi melalui semua edge. Kalau ini tadi memang sirkuit CDEB, C, sirkuit CDEBC, sirkuit. Tapi bukan sirkuit Euler karena tidak memuat semua edge. Edge yang ini nggak memuat. Oke ya. Jadinya memuat semua edge di G tepat satu kali. Itu yang dimaksud sirkuit Euler. Kemudian definisi selanjutnya, suatu graf ataupun multigraf G dikatakan graf Euler atau multigraf Euler jika G memuat sirkuit Euler. Jika G memuat sirkuit Euler. Nanti akan kita lihat. Kemudian suatu trail Euler dalam multigraf terhubungkan adalah suatu trail terbuka
dari G yang memuat semua edge dari G. Memuat semua edge. Coba kita lihat kita lihat lagi nih contohnya ya. Contoh pada graf A. Ini nih graf A. BEDCB sirkuit. BEDCB ini sirkuit. Sirkuit. Ya. Tetapi ini bukan sirkuit Euler. BDECB. Kenapa bukan sirkuit Euler? Karena tidak memuat sisi AB, tidak memuat edge AB. Ini. Jadi BEDCB sirkuit, tetapi bukan sirkuit Euler. Dan bisa kita lihat di sini graf A ini bukan graf Euler karena tidak memiliki sirkuit Euler. Nggak ada sirkuit Eulernya ini. Gimana ini nih, mau melalui semua sisi tepat satu kali dan harus kembali kepada posisi awalnya. Harus kembali ke posisi awalnya. Itu dia. Melalui sirkuit Euler itu adalah berarti suatu sirkuit yang memuat semua edge, harus memuat semua edge tepat satu kali. Oke ya. Kemudian tata ABCDEB trail Euler. Untuk kita melihat di sini ABCDEB trail Euler. Trail itu apa? Trail itu melalui ini dalam multigraf terhubungkan G adalah suatu trail dari G. Trail terbuka yang memuat semua edge. Memuat semua edge. Tetapi tidak mesti kembali ke posisi awal. Memuat semua edge. Semua edge. Ini kan semua edge ini. Coba. Dari A ke B. B ke C. C ke D. D ke E. E ke B. Semua sisi dilalui. Tetapi tidak kembali ke awal. Oke ya, itu dia trail Euler. Tetapi kalau ini bukan menjadi trail. Nah, karena melalui sisi AB dua kali. Oke, sekarang kita lihat graf B. Pada graf B, nah ini adalah ada sirkuit Euler-nya. Berarti graf ini adalah graf Euler. Mana dia? Contohnya di sini adalah A, B, D, E, G, F, D, C, A. Kan ini? Ya, melalui semua sisi tepat satu kali. Hanya boleh satu kali. Tetapi kalau vertexnya nggak apa-apa dua kali. Ini kan kita A, B, D. Habis D ke E, F, G, D lagi. Kan kita ke D ini dua kali. Tapi nggak apa-apa. Karena itu bukan persyaratan. Syarat sirkuit itu adalah setiap sisi dilewati satu kali. Setiap sisi dilewati satu kali. Itu ya. Setiap sisi dilewati satu kali. Misalnya ini suatu sirkuit A, B, D, C, A. Ini sirkuit. Tapi bukan sirkuit Euler. Kenapa bukan sirkuit Euler? Karena tidak melibatkan semua edge. Jadi sirkuit Euler itu melibatkan semua edge. Kalau ABDC, ABDCA, sirkuit, tapi bukan sirkuit Euler. Nah, graf yang memiliki sirkuit Euler disebut graf Euler. Oke, jelas? Ciri-ciri graf Euler, suatu multigraf terhubungkan G, suatu multigraf terhubungkan, ini lihat nih, terhubungkan G, adalah multigraf Euler jika dan hanya jika derajat setiap verteksnya adalah bilangan genap. Bolak-balik ini ya, jika dan hanya jika derajat setiap verteksnya adalah bilangan genap.
contoh ini tadi. Ini bukan graf Euler. Ini derajat C2, ini 2, ini 2, ini 3, ini 1. Jadinya ada aja yang bilangan ganjil udah bukan graf Euler. Bukan graf Euler. Ini bukan graf Euler. Kalau yang ini 2 derajat A, B2, C2, D4, E2, G2, F2. Semuanya berderajat genap. Berarti ini adalah graf Euler. C. C kita lihat derajatnya. Ini 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini juga bukan multigraf Euler. Ya, kenapa multigraf? Ini kita karena ada apa? Boleh menggunakan dua sisi. Ini ya, untuk menghubungkan dua vertex ini. Bukan multigraf Euler. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Yang ini. Bukan juga. Bukan juga. Walaupun di sini kalau Anda lihat ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Semua derajat vertexnya 2. Tetapi ada suatu kondisi bahwa dia haruslah multigraf ataupun graf yang terhubungkan. Ini bukan graf yang terhubungkan. Ini ada dua komponen. Jadi ini juga bukan graf Euler. Karena ini bukan multigraf. Bukan graf yang terhubungkan. Oke, kita masuk kepada masalah yang kita sebut-sebut tadi, yaitu masalah jembatan Königsberg. Ini tadi ya. Ini tadi. Ada jembatan ini yang kemudian kita nyatakan dengan sisi. Kita nyatakan dengan sisi jembatannya. Dan ada lokasi. Katakanlah ini lokasi C, ini lokasi A, ini lokasi B, ini lokasi D. Nah, waktu itu masalah jembatan Königsberg adalah apakah mungkin kita menemukan suatu cara sehingga kita bisa berjalan dari suatu lokasi dengan melewati semua jembatan tepat satu kali dan kembali ke posisi awal. Dan ini dia si Euler, Leonhard Euler, fisikawan dari Swiss, membuktikan bahwa masalah jembatan Königsberg tidak punya solusi. Kenapa? Karena tadi ada vertex yang berderajat ganjil. Ini 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Vertexnya D. Ini derajatnya berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3. Ini ada satu aja vertex berderajat ganjil. Maka dia tidak memenuhi persyaratan tidak memenuhi syarat sebagai graf Euler. Jadi ini nggak bisa. Dari suatu vertex melewati semua sisi tepat satu kali dan kembali ke vertex tersebut. Nggak bisa. Algoritma untuk sirkuit Euler. Algoritma penentuan sirkuit Euler pada graf PQ antara lain algoritma Hirschhauser. Ini bisa dilihat dalam buku Chartrand dan Ullmann, halaman 209. Algoritma yang banyak digunakan untuk menentukan sirkuit Euler pada suatu multigraf adalah algoritma Fleury. Berikut adalah algoritmanya. Pertama, misalkan penentuan sirkuit dimulai dari suatu vertex V0. Jadi kita definisikan trail awalnya, T0-nya V0. Kemudian, setelah beberapa langkah, misalkan TI-nya, trailnya terdiri dari vertex 0, H1, vertex 1, H2, HI, VI. Adalah trail dari V0 ke VI pada iterasi ke I. Setelah itu, pilih sisi EI plus 1 dari himpunan sisi EI. Himpunan sisi EI itu adalah
himpunan sisi E dikurang sisi-sisi yang sudah dipilih, yang menghubungkan vertex VI dan VI plus 1. Dan digabungkan, ditambahkan ke dalam trail TI, vertex I plus 1 ini. Tetapi, jika sisi I plus 1 adalah suatu bridge, Anda masih ingat bridge? Apa yang dimaksud bridge dalam graf jembatan? Bridge ini adalah suatu sisi yang apabila kita hilangkan, maka akan membuat graf itu menjadi komponennya menjadi bertambah. Komponen grafnya menjadi bertambah. Itu. Jadi membuat grafnya terdiri dari komponen yang lebih banyak. Pada suatu graf dari G, jadi ini apa? Saya ulangi lagi. Jika EI plus 1 adalah suatu bridge pada suatu subgraf dari G, dengan menghilangkan, tadi sudah kita hilangkan sisi-sisi EI dari E, kita hilangkan sisi-sisi EI dari E, maka sisi tersebut digabungkan dengan trail TI hanya jika tidak ada sisi lain yang bukan bridge. Jika tidak ada lagi sisi yang demikian, maka proses selesai. Ulangi terus ke langkah 2 lagi. Mungkin akan lebih jelas kita menggunakan contoh. Contoh, akan ditentukan sirkuit Euler pada graf berikut. Jadi prosedurnya adalah diambil sembarang vertex tadi ya. Misalkan kita ambil vertex 1 yang kita labeli sebagai V0. Kemudian kita ambil sisi selanjutnya, sisi yang berdekatan, insiden dengan V0, dan bukan merupakan bridge pada graf tadi ya. Jangan kita pilih yang ada bridge pada algoritma, bukan merupakan jembatan pada graf. Misalkanlah kita pilih sisi 1, 2. Nih, sisi 1, 2. Dan definisikan vertex 2 sebagai V1. Ini ya. Sehingga graf menjadi seperti graf berikut. Ini sisi ini tadi, sisi yang sudah kita masukkan ke apa? Kita pilih, kita masukkan ke EI, kita hapus. Ini, hapus. Tadi ada algoritmanya dihapus. Selanjutnya dari 2 ini, dari vertex 1, kita pilih sisi selanjutnya yang insiden dengan V1 ini. Bisa sisi ini kita pilih, bisa sisi ini, bisa sisi ini. Karena semua bukan bridge. Sisi ini bukan bridge, sisi ini bukan bridge, sisi ini bukan bridge. Jadinya kita hapus bridge yang insiden dengan V1. Misalkan di sini kita pilih 24. Nih, kita pilih 24. Tadi bisa kita pilih yang ini, bisa kita pilih yang ini, bisa kita pilih yang ini. Tapi dalam contoh soal ini, misal kita pilih ini, 24. Jadi ini menjadi V2. Nah, ini dihapus. Jadi gini dia, ini hapus. Nah, proses dilanjutkan sehingga semua sisi terhapus. Proses dilanjutkan sehingga semua sisi terhapus. Misalkan, tadi sudah kita lanjut, Anda bisa coba ini ya, V0, V1, V2, kemudian V3, V4, V5, dengan sisi-sisinya sudah dihapus. Kemudian dari V5, kita mau menuju ke mana lagi? Nah, di sini sisi yang berupa bridge hanya dapat dihapus jika tidak ada lagi sisi yang insiden yang bukan bridge. Nah, ini kita di sini kita posisinya sekarang ya. Kita mau menghapus sisi nggak ada lagi kecuali ini bridge ya. Karena kalau kita hapus ini kan lihat ini. Kalau ini kita hapus kan jadi 2 komponen ini ya. Sini 1 komponen, ini 1 komponen. Tapi nggak ada lagi sisi yang bisa dipilih, maka ini dipilih. Jadi ini menjadi V6. Ini sisi ini dihapus. Demikian ini. V6. Ini V6. Nah,
Dari V6, dari vertex 3, ini V6, kita nggak boleh ke V1. Tidak boleh langsung ke vertex 2 lagi ini. Kenapa nggak boleh kedua? Karena kalau ini adalah bridge, sisi ini adalah bridge. Ya. Kalau kita potong di sini, graf ini menjadi dua buah komponen. Yang satu buah ini jadi dua buah komponen. Ini bridge. Dan masih ada sisi yang bukan bridge, yaitu ini sama ini. Berarti kita pilih dulu ya salah satu sisi ini. Jadi V6 nanti di sini juga jadi V7. Ya, kita lihat halaman selanjutnya. Ini jadi V7. Jadi ke sini dulu. Karena ini bukan bridge ini. Gitu, ini V7. Nanti Anda bisa lanjutkan ini V8, V9, V10, V11. Dan di akhir iterasi sudah tidak ada lagi sisi yang belum dihapus. Jadi, sirkuit yang terbentuk adalah, kalau kita ikuti ini adalah V0. Dari sini, ini sirkuitnya. V0 sini ya. 1, 2, V1-nya karena 2. 4. Ini ya. Coba kita lihat di sini ya. Ini sudah ada sini V0, V1, V11 itu rangkaian vertexnya ini. Rangkaian vertexnya ini kita ikuti 1, 2, 4, 6, 5, 4, 3, 5, 3, 2, 6, 1. Semua sisi sudah dilalui dan kembali ke vertex awal, yaitu vertex 1. Trail Euler. Tadi masih ingat ya, Trail Euler ya. Trail Euler adalah melewati semua sisi tepat satu kali, tetapi tidak mesti kembali ke vertex awal. Ini teorema, terdapat suatu teorema. Misalkan G suatu multigraf tak trivial yang terhubungkan, maka graf G memuat suatu trail Euler jika dan hanya jika G mempunyai tepat dua vertex berderajat ganjil. Ini jika dan hanya jika graf G mempunyai tepat dua vertex berderajat ganjil. Selanjutnya, trail tersebut dimulai dan berakhir pada vertex berderajat ganjil. Contohnya ini vertexnya derajatnya 2, ini D derajatnya 3, 3, tuh 4, 4, 2, 4. Jadi berderajat ganjil 3, cuman D sama A. Jadi terdapat suatu trail dimulai dari D dan akan berakhir di A, atau dimulai dari A berakhir di D. Ini tadi dimulai dan berakhir pada vertex berderajat ganjil, karena yang berderajat ganjil sini hanya D dan A. Ya, contohnya trail Euler-nya di sini katanya ini A. Kita ikuti aja ya. A, B, C, F, B, E, A, D, E, F, G, D. Iya ya. Jadi melalui semua sisi, atau bisa juga ini. Bisa juga ini ya. D, E, F, G, D, A, E, B, F, C, B, A. Itu. Melalui semua sisi. Algoritma Flory dapat digunakan untuk mencari trail Euler asalkan dimulai dari vertex berderajat ganjil. Algoritma yang tadi ya, asalkan dimulai dari vertex yang berderajat ganjil. Berikut kita akan membahas Chinese postman problem. Misalkan seorang tukang pos akan mengantarkan surat ke setiap rumah dalam suatu kota.
tukang pos tersebut harus menentukan rute terpendek sehingga semua surat dapat diantarkan. Ya, ini berarti tukang pos tersebut harus melewati setiap sisinya paling sedikit 1 kali, supaya dia bisa mengantarkan ke setiap rumah. Chinese Postman Problem. Chinese Postman Problem yang diperkenalkan ya awalnya dari Cina tahun 1960 dan dalam bahasa Inggris pada tahun 1962. Pada awalnya diperkenalkan oleh matematikawan Cina Mei Huan yang saat itu berusia 26 tahun. Ini ya. Metode penyelesaiannya adalah dibuat graf G, di mana vertex itu adalah persimpangan jalan. Vertex menyatakan persimpangan jalan. 2 buah vertex terhubungkan oleh suatu sisi jika terdapat jalan yang menghubungkan 2 persimpangan tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan walk tertutup Euler yang terpendek dan memuat semua sisi di G. Jadi bukan menentukan trail tertutup. Kita di sini adalah menentukan walk tertutup. Walk, jadinya bisa sisinya dilewati lebih dari 1 kali, tapi dengan jarak yang terpendek. Dan memuat semua sisi yang ada. Ini ya. Karena dia mungkin kalau dipaksakan harus sirkuit Euler, tidak ada sirkuit Eulernya. Jadi kita sebut juga di sini ditentukan walk tertutup Euler. Walk. Boleh sisinya, saya katakan sekali lagi, boleh sisinya dilalui lebih dari 1 kali. Boleh sisinya dilalui lebih dari 1 kali. Ya, supaya dia bisa kembali ke posisi awal. Cara lain untuk menyelesaikan masalah Chinese Postman Problem adalah kita buat multigraph Euler H yang paling kecil yang memuat G, kemudian ditentukan sirkuit Eulernya. Kita akan lihat langkah-langkahnya. Jadinya langkah-langkah seperti berikut. Pertama, misalkan G mempunyai sejumlah 2n vertex berderajat ganjil. Konstruksi graf lengkap F komplit berukuran 2n yang berorder 2n dengan label vertex di F sesuai dengan label vertex berderajat ganjil di G. Nanti akan kita lihat contohnya. Setiap sisi pada graf F diberi bobot yang didefinisikan sebagai jarak antara 2 vertex yang insiden dengan sisi tersebut. Kemudian akan ditentukan matching sempurna berbobot minimum pada graf F. Ya. A. Misalkan M adalah bobot maksimum pada graf F dan M aksen sama dengan M plus 1. Misalkan F aksen adalah graf lengkap berbobot berorder 2n dengan vertex yang ada pada F aksen sama dengan vertex yang ada pada F, dengan bobot sisinya diperoleh dengan mengganti bobot sisi di F, E elemen F, yaitu WFE dengan M aksen kurang WFE. Jadi, bobot sisi di F aksen adalah M aksen kurang bobot sisi yang ada di F. Matching sempurna berbobot maksimum M ditentukan menggunakan algoritma Kuhn-Munkres pada graf F aksen. Maka M adalah matching sempurna berbobot minimum untuk F. Kemudian misalkan M ini U11, U12, U21, U22, seterusnya UN1, UN2. Konstruksi multigraf H
ini ya tadi ya, dengan cara menduplikasi sisi-sisi pada pet terpendek. UI1, UI2 untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Konstruksi sirkuit Euler pada graf H, maka diperoleh walk Euler pada graf G. Ya, ini kita memperoleh H yang kita sebutkan tadi di sini. Ya, buat multigraf Euler H yang paling kecil yang memuat G. Ini kita peroleh ya. Dari setelah kita peroleh graf H, kita konstruksi sirkuit Euler-nya. Ini nih, contoh pertama untuk graf tak berbobot akan ditentukan solusi dari Chinese Postman Problem dengan denah jalan sebagai berikut. Ini denah jalannya. Tadi pertama adalah kita menentukan vertex berderajat ganjil. Vertex berderajat ganjil, kita lihat di sini. A berderajat 1, masuk vertex berderajat ganjil. B, 2, enggak. C, 2, enggak. D, 4, enggak. R, 2, enggak. J, 2, enggak. G, 3, iya. Berderajat ganjil. H, 4, enggak. I2 enggak. J1 ganjil masuk. K2 enggak. S4 enggak. T1 masuk. Vertex berderajat ganjilnya kita peroleh A, GJT. Kemudian kita buat graf lengkap F. Graf lengkap F ya, yang merupakan ini kongruen dengan complete graph 4. Jadinya ada 4 AGJT, berarti kalau complete graph setiap vertex terhubungkan oleh sisi. Jadi setiap vertex terhubungkan. Ini kan setiap vertex A terhubungkan dengan G, T, J. G juga terhubungkan dengan vertex-vertex yang lain. Kemudian bobot sisi pada graf F adalah panjang pet terpendek. Panjang pet terpendek. Contoh, bobot sisi AG, ini kita kasih bobot ya. Bobot sisi AG adalah panjang pet terpendek dari A ke G. Dari A ke G ini kan 1, 2, 3. A, B, D, G. 1, 2, 3. Jadi bobotnya 3. A ke G. A ke J 7. A ke J 7. A ke J 7. Mana dia? Coba kita lihat yang terpendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Misalnya kita G ke J. G ke J. Ini G, ini J. Terpendeknya berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Contoh selanjutnya, J ke T. Ini J, ini T. 1, 2. G ke T. Udah belum tadi? Ini belum ya, ini G ke T. 1, 2, 3, 4. G ke T 4. Itulah, kita kasih bobot-bobot. Kemudian langkah ketiga yang kita tadi baca sebelumnya, konstruksi matching berbobot minimum. Nah, ini dibuat alternatif matchingnya, ada 3 alternatif ini ya, 1, 2, 3. Pertama A dengan G, pasangannya. Kemudian yang kedua A dengan J, yang ketiga A dengan T. Berarti kalau A dengan G, J dengan T. Bobotnya berapa? Matchingnya ini 3 plus 2, 5. AJGT, A dengan J, 7. G dengan T, 4. Bobotnya 11. ATGJ, bobotnya 11. Jadi, matching berbobot minimum yang mana? AGJT. Nih, matching yang berbobot minimum. Ya, ini kita bisa lihat cepat aja ya sebenarnya ya. AG ini berbobot minimum. Kemudian, di graf F, matching berbobot minimumnya tadi ialah M AGJT. Nah, matching berbobot minimum sebenarnya dapat pula ditentukan dengan algoritma matching berbobot maksimum
pada graf umum. Ya. Kemudian langkah 3A, bobot maksimum pada F ialah 7. Ini 7, bobot maksimumnya 7. 7 ya, bobot maksimum 7. Maka M aksen tadi M plus 1, 8. Kemudian kita buat langkah selanjutnya tadi, buat graf F aksen dengan bobotnya adalah ini ya, bobot W. F aksen E adalah M aksen kurang bobot sisi yang ada di F. Jadi misalnya bobot AG berarti M aksen dikurang bobot sisi AG yang sebelumnya. Jadinya M aksennya kan 8. Berarti 8 kurang 3, 5. Bobot AJ 8 kurang 7, 1. Bobot AT 8 kurang 7, 1. Bobot GJ 8 kurang 4, 4. Jadi ini dia. Kemudian kita lihat tadi bobot langkah 3C-nya. Tentukan matching berbobot maksimum di F aksen, berarti matching berbobot. Yang tentukan matching berbobot maksimum di F aksen, berarti matching berbobot minimum di F, yaitu ini. AG JT. Oke ya. Duplikasi sisi sepanjang pad terpendek AG dan pad JT. Tadi ini AG ya. Duplikasi. Ini kan AG, ini dia tadi ya, tiganya itu. Diduplikasi kan ini tadi. Nah, ini ditambahin tek tek tek. Kemudian JT ditambahin tek tek. Gitu. Setelah ditambahkan, kita bentuk sirkuit Euler-nya, antara lain ini. Kita bisa lihat sini ya, ABD RHI, Anda telusuri saja, ABD RHI SJS TSK HG D GFCD BA. Balik lagi dia, dan semua sisi dilewati satu kali. Dengan panjang sirkuit Euler-nya adalah 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, 20. Jika dikembalikan lagi ke denah aslinya, ini berarti sisi AB, BD, DG, SJ, ST dilewati 2 kali. Ya, kita lewati 2 kali. Kita lanjutkan dengan contoh untuk graf berbobot. Akan ditentukan solusi dari Chinese-Postman problem dengan denah jalan berikut, dengan cara menentukan sirkuit Euler pada graf yang berpadanan. Ini ya, ada bobotnya. Cara yang serupa dengan contoh sebelumnya, yang berbeda hanya pada menentukan bobot sisi pada graf lengkap F. Jadi secara algoritmanya sama. Pertama kita tentukan vertex ganjilnya, ABDE, ini 3, B3, D3, E3, ini 2, ini 4, ini 2. Jadi vertex ganjilnya ABDE. Kemudian ya kita buat graf lengkap. Semua sisi, semua vertex terhubungkan oleh sisi beserta bobotnya. AB bobotnya 12. Ya jarak ini AB 12. Misalnya AD 15. AD 7 tambah 8, 15. AE 10. 5 tambah 5, 10. Misalnya lagi DB 11. DB 11. 6 tambah 5, 11. DE 11. Ya ini 11 jarak terpendeknya. Dan matching berbobot minimumnya dari sini adalah AEBD. AE ini BD.
Kemudian kita duplikasi sisi-sisi ini, duplikasi sisi ini pada pet AE dan pet BD. Ini dia pada pet BD dan pada pet AE duplikasi. Setelah itu sirkuit Euler-nya bisa kita bentuk. Ini ya. Contohnya ini G. Nah, ini dengan total jarak 93. Ya, bisa Anda ini ya, GBC ini. Ini kan bisa, mulai aja dari G. Dengan ini, mana dia G? Ini G. B. C. D. E. F. A. B. C. Ya, tadi ini ya, C, karena kan ada dua sisi, C, D, G, E, F, A, G. Yang selanjutnya, atau kita coba yang ini ya, menggunakan apa namanya, spidol warna merah, mulai dari A. A, B ini ya, A, B, C, D, E ya. A, B, C, D, E, F, A, F, F, A, balik lagi ke F, F. Ini kan emang dua ini sisinya ya. Cuman saya ini pakai warna merah, ini kan dua ini. EGD ya, G, F, E, G, D, C, B, G, A. Ya, pas. Nah, bisa Anda lihat di sini kalau saya ada warna merah spidolnya 2, berarti dia dua sisi. Ini satu sisi ya, satu sisi. Memang ini ada karena ada sisi tambahan tadi. Jadi terbentuk sisi ini sirkuit Euler setelah kita perluas grafnya dengan menambahkan sisi-sisi yang baru ini ya. Total jaraknya 63 ini semua, coba Anda jumlahkan tadi. Anda jumlahkan. Graf Hamilton. Pada tahun 1857, matematikawan, fisikawan, sekaligus astronom dari Irlandia, Sir William Rowan Hamilton, menemukan permainan yang menggunakan dodecahedron regular, yaitu menentukan rute yang melewati semua vertex tepat satu kali dan kembali ke vertex asal. Ini ya permainannya. Ya, ini contoh permainannya. Ini misalkan ya, mulai dari, mungkin Anda bisa melihat di sini, misal katakan dari vertex 12 mengunjungi semua vertex tepat satu kali dan kembali ke vertex awal. Ini bisa ini ya. Ini kembali ke vertex awal. Ini juga gambarannya seperti inilah. Kalau dari sini kita mengunjungi semua vertex tepat satu kali dan kembali ke vertex awal. Itu ya permainannya. Makanya ini disebut graf Hamilton. Jadi graf Hamilton dengan graf Euler, kalau kita lihat graf Hamilton itu mulai dari suatu vertex, melewati semua vertex dan kembali ke vertex awal. Kalau graf Euler mulai dari suatu vertex, melewati semua sisi tepat satu kali dan kembali ke vertex awal. Kemudian Anda mungkin pernah main catur, ya, diberikan papan catur dengan ukuran 8x8 kotak. Si kuda, kesatria di sini ya, nggak apa-apa, kuda ditempatkan pada salah satu kotak. Kemudian apakah mungkin
sang kesatria, sang kuda melalui setiap kotak tepat 1 kali, nggak boleh 2 kali, dan kemudian kembali ke kotak awal? Jawabannya mungkin. Ini dia. Saya katakanlah saja saya mulai dari sini ya. 1, kedua, ini jalan kuda. Ingat Anda kan? 1, kedua, 2, ke sini, keempat. Terus dilanjutkan sehingga dia melewati semua kotak tepat 1 kembali dan tepat 1 kali dan kembali ke posisi 1. Aplikasi graf Hamilton, misal seorang salesman ingin mengadakan perjalanan dari kotanya, mengunjungi N kota tepat 1 kali, kemudian kembali ke kota asalnya dengan jarak minimum. Kemudian masalah urutan pekerjaan dan lain-lain. Definisi. Sekarang kita akan memperkenalkan definisi cycle Hamilton, graf Hamilton, serta path Hamilton. Suatu spanning cycle, cycle yang memuat semua simpul di G dinamakan cycle Hamilton. Jadinya cycle yang memuat semua simpul di G dinamakan cycle Hamilton. Jadi karena cycle dia harus memulai dari suatu simpul atau apa? Simpul ini bahasa lainnya yang kita gunakan vertex, node, titik kadang-kadang ya. Jadi harus dimulai dari suatu simpul dan kembali ke simpul tersebut. Dan kembali ke vertex tersebut. Dan kemudian kalau graf Hamilton adalah suatu graf yang mengandung cycle Hamilton. Kemudian path Hamilton adalah suatu spanning path. Ada path yang memuat semua simpul dalam suatu graf. Jadi bedanya path dengan cycle ini adalah cycle ini harus kembali ke vertex awal. Kalau path tidak. Tidak harus kembali ke path awal, tetapi sama-sama mengunjungi semua vertex. Coba kita lihat contoh yang ini. Di G1, A, B, C, D, E, A. Cycle Hamilton. A, B, C, D, E, A. Cycle Hamilton. Mengunjungi semua vertex. Mengunjungi semua vertex. Tepat 1 kali, dan kembali ke A. Dari A kembali ke A. Ini cycle. Ya, memang demikian definisi cycle itu. Mulai dari suatu node kembali ke node tersebut. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, ini adalah path Hamilton. Mengunjungi semua vertex, tetapi tidak kembali ke vertex awal, yaitu vertex A. A, B, C, D, E. Path Hamilton. Kemudian kalau kita lihat contoh berikutnya di G2. Ada nggak di sini cycle Hamilton? Mengunjungi semua vertex dan kembali ke vertex tersebut. Nggak ada ya. Nggak ada cycle Hamilton. Gimana dia mau mengunjungi semua vertex kembali ke vertex seperti ini, sini. Ya nggak bisa lagi ini. Mau ke A kemana? Karena harus mengunjungi semua vertex tepat 1 kali. Nggak bisa lagi. Tetapi kalau path Hamilton ada. Contohnya ini A, B, C, D. Mengunjungi semua vertex tepat 1 kali. A, B, D, C. A, B, D, C. Ya. Jadi ada path Hamilton. Kalau yang contoh berikutnya ini, G3, tidak ada path Hamilton, tidak ada cycle Hamilton. Ya, coba aja ini gimana Anda mau membuat path Hamilton mengunjungi semua vertex 1 kali. Gimana? A, B, C, nggak ada. F, E, D, G belum dikunjungi, nggak ada. Ya. Misalnya A, B, E. Kalau ke kanan, nanti si D nggak bisa dikunjungi. Jadi ini nggak ada. Path nggak ada. Apalagi cycle. Gitu ya.
Kalau ada cycle, pasti ada path. Beberapa teorema tentang karakteristik graf Hamilton. Belum ada teorema yang dapat memberikan karakteristik sederhana untuk graf Hamilton, seperti teorema derajat genap untuk graf Euler. Ingat kan ya? Graf Euler, jika dan hanya jika semua vertex berderajat genap. Oke. Teorema Dirac. Jika G adalah graf dengan order P lebih besar sama dengan 3, dan kemudian jika degree derajat V lebih besar sama dengan P per 2 untuk setiap vertex V di G, maka G adalah graf Hamilton. Jadi ini satu arah ya, jika P maka Q. Dan tidak berlaku sebaliknya. Jika Q maka P. Nggak berlaku. Jadinya teorema Dirac hanya merupakan syarat cukup, bukan syarat perlu. Jadinya dari kiri ke kanan, jika P maka Q, Q maka P tidak berlaku. Jadinya jika graf Hamilton bukan berarti harus degree V lebih besar sama dengan P per 2 untuk setiap vertex di G. Oke, kita lihat contoh yang pertama ini G1. G1 memenuhi hipotesis teorema Dirac. Karena kita lihat ordernya 4. Ordernya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah vertex. Kemudian derajat setiap vertex lebih besar dari 2. 4 per 2, 2 ya. Ini derajatnya 3. Derajatnya 3, 3, 3. Semua lebih besar dari 4 per 2, 2. Jadi, semua lebih besar derajatnya dari 2. Maka ada graf Hamilton. Jadi ada graf Hamilton. Contohnya di sini. A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. Ada graf Hamilton. Kemudian kita pergi ke G2. Kita ke G2. Tidak memenuhi syarat teorema Dirac. Ada vertex berderajat lebih kecil dari P per 2. P-nya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. P per 2, 3. P per 2, 3. Nah, ini derajat D2. Tidak memenuhi syarat teorema Dirac. Ya, karena derajat D2. Tetapi memiliki cycle Hamilton. Contohnya di sini A, D, E, F, C, B, A. A, D, E, F, C, B, A. Ini cycle Hamiltonnya. Dimulai dari A, mengunjungi semua vertex, tepat 1 kali, dan kembali ke A. Oke ya. Berikutnya ini. P-nya 6. P-nya 6. Berarti P per 2-nya 3. A derajatnya 2. Sudah tidak memenuhi persyaratan teorema Dirac yang menyatakan bahwasanya derajatnya harus lebih besar dari 3. Ini ya. Derajat A2 tidak memenuhi, lebih besar sama dengan 3. Ya, F2 juga. Ini 2, 2. Nah, semua vertex tidak memenuhi persyaratan degree-nya lebih besar sama dengan 3. Tetapi dia memiliki cycle Hamilton seperti berikut. A, B, C, D, E, F, A. A, B. Sorry, kalau yang ini seperti A, F, E, D, C, B ya. Kalau ini juga A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, A. Oh iya, benar ini ya. A, B, C, D, E, F, A. A, B, C,
D, E, F, A. Ya, ini contohnya juga. A, B, C, D, E, F, A. A, B, C, D, E, F, A. Teorema Ore. Misalkan G adalah graf dengan order P lebih besar sama dengan 3. Jika degree U plus degree V lebih besar sama dengan P, untuk setiap pasang vertex di G yang tidak adjacent, U dan V, maka graf G adalah graf Hamilton. Jadi, lihat baca sekali lagi ini dengan hati-hati, ini jika P maka Q. Jika P maka Q. Tidak berlaku jika Q maka P. Graf A memenuhi syarat teorema Ore. Ini ya, vertex A berdekatan dengan vertex B, C, E, tapi vertex A tidak berdekatan dengan vertex D. Vertex B juga tidak berdekatan dengan vertex D. Jadi, untuk pasangan vertex yang tidak berdekatan ini, kita periksa penjumlahan derajatnya. Degree A plus degree D. Degree A 3, degree D 2, 5. P-nya, tuh 2, 3, 4, 5. 5 memenuhi ini nih. Memenuhin. Lebih 3 tambah 2, 5. Memenuhin. Ya, terpenuhi persyaratannya. Kemudian degree B tambah degree D, 3 plus 2. Lebih besar juga. Sama dengan P. Ini 5, ini 5. Jadi, menurut teorema Ore memiliki graf Hamilton. Contohnya, cycle Hamiltonnya adalah A, B, C, D, E, A. A, B, C, D, E, A. Oke ya. Sekarang kita perhatikan graf B. Ya, vertex F tidak adjacent dengan vertex C. Atau dari yang sini supaya sudah ada yang di sini, vertex F juga tidak adjacent dengan vertex D. F sama C juga bisa ya, tapi karena di sini F dengan D, kita lebih gampang menerangkannya. F dengan D tidak berdekatan. Degree F 3, degree D 5. 3 juga, jadinya 3 tambah 3, 6. Dan lebih kecil dari jumlah vertex. Jumlah vertexnya 7. Tidak memenuhi teorema Ore. Tetapi graf B adalah graf Hamilton karena memiliki cycle Hamilton. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, G, F, A. Ya. Tidak memenuhi teorema Ore, tetapi cycle Hamiltonnya ada. Graf C tidak memenuhi hipotesis teorema Ore, dan graf C bukan graf Hamilton, karena tidak memiliki cycle Hamilton. Ini ya, ini tidak memiliki cycle Hamilton. Gimana mau memiliki cycle Hamilton ini? Nggak ada. A, B, C, D ini ya melewati B 2 kali. A, B, C, D, B, E, A melewati B 2 kali. Nggak ada cycle Hamilton dan juga tidak memenuhi hipotesis teorema Ore. Ya, karena kalau kita lihat di sini, misalkan apa ini yang tidak berdekatan? A dengan C tidak berdekatan. Degree A 2, degree B 2. 2 plus 2, 4. 4 tidak lebih besar dari 5. Jadinya tidak memenuhi hipotesis teorema Ore. Dan sekaligus juga tidak memiliki cycle Hamilton. Teorema, misalkan G graf bipartite dengan himpunan partisi simpul V1 dan V2 sehingga banyaknya vertex yang ada di V1 sama dengan banyaknya vertex yang ada di V2 sama dengan N lebih besar sama dengan 2. Jika degree V lebih besar daripada N per 2, untuk setiap V di G,
maka graf G adalah graf Hamilton. Itu ya. Misalkan G graf bipartite. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh kita punya graf bipartite, misalnya harus lebih besar sama dengan 2 ya. Saya buat 3 aja. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian degree V harus lebih besar dari N per 2. Berarti lebih besar dari 3 per 2. Karena N-nya 3. 3 per 2, 1,5. Berarti degree V-nya lebih besar dari 1,5. Ya, yang mungkin 2 di sini ya. Maka untuk setiap V, maka G graf Hamilton. Coba kita buat ya. Lebih besar dari 2 aja dia. Ini 1. Supaya ini degree-nya 2 juga. Ini 2. Ini supaya 2. Supaya 2. 1. 2. Ini udah 2 nih. Ini nih 1. 2. Nah, ini V1. Ini V2. Nah, bisa kita lihat di sini. Bisa kita, maka ada graf Hamilton. Karena degree-nya ini lebih besar semua dari 2. Lebih besar dari 1,5. Ada graf Hamilton ya. Ada graf Hamilton yang bisa kita lihat di sini. Kalau saya ganti ini, saya mau ganti warnanya. Nah, ini ada graf Hamilton. Mana? Misalnya kita mulai dari sini ini ya. Ini. Kembali lagi ke situ. Jadi ada graf Hamilton. Jika kondisi ini dipenuhi. Ya. Jika kondisinya dipenuhi, jika degree V-nya lebih besar dari N per 2 untuk setiap V di G. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, jika G adalah graf Hamilton, maka komponen G min S lebih kecil daripada banyaknya vertex di S untuk setiap subset sejati tak kosong S dari VG. Oke ya, maka komponen G min S ya, jika G adalah graf Hamilton. Ya, untuk membayangkan, ini contohnya seperti ini, graf Hamilton ya. Misalkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Hamilton. Saya buat aja ini. Tuh, 2, 3, 4. Ini Hamilton. Graf Hamilton. Maaf, saya susah menarik spidolnya ini. Ini graf Hamilton. Maka, komponen G min S lebih kecil dari S, di mana S adalah subset sejati dari VG. Nah, S itu adalah subset, misalkan S-nya yang mana ini kita ambil? Kita ambil S-nya misalkan vertex ini. Hanya vertex ini. Ya, hanya vertex ini. Ya, saya kasih. Nah, sekarang komponen G min S. Kalaulah saya buang ini saya buang. Ini saya buang ya. Kan tinggal yang sisa kan ini. Ini. Sorry, susah ngambilnya. Nah, tinggal yang ini. Nah, komponennya berapa? Ya, ini 1. Ya, masih lebih kecil sama dengan 1. Karena S-nya tadi, S-nya ada 1. S-nya ada 1 ya. Sekarang kalau S-nya 2. Maka komponen G min S pasti lebih kecil sama dengan 2. Misalkan saya ambil di sini, kita buang sekarang, ini saya gambar ulang lagi ya. Maaf, ini gambarnya agak susah saya. Ini di sini ada vertex ya. Ini ada vertex. Oke ya. Misalkan sekarang S-nya adalah vertex yang ini dan ini. S-nya. Berarti
Kalau G min S, kita buang yang ini. Ini sama ini besar sisi-sisinya, sisanya tinggal mana? Sisanya tinggal yang saya cetak tebal aja ya. Sisanya tinggal ini. Ya, karena kita udah buang ini. Komponennya berapa kalau ini sama ini? 2. Komponen pertama, komponen kedua masih lebih kecil dari 2. Kecil dari 2. Ya, itu maksudnya, ya. Bisa ya? Jadi seperti itu. Kalau kita buang 3, pasti 3. Misalnya kita buang 3, tapi bisa kan lebih kecil sama dengan 3 ya. Misalnya kita supaya memperjelas saja ini. S-nya kita ambil, misalkan ini. Berarti ini kita buang ya. Ini kita buang. Ini kita buang. Berarti yang sisa tinggal mana? Kalau ini yang S-nya ya. Ini S-nya. Berarti yang sisa tinggal nanti ini sama vertex ini aja. Berapa komponen G min S? Ini G min S-nya ya. G min S-nya berarti tinggal komponennya 2. Lebih kecil dari 3. Gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke ketiga ini ya. Suatu graf dikatakan graf Hamilton jika dan hanya jika klosurnya juga graf Hamilton. Nah, ini klosur itu apa gini ya. Misalkan G adalah graf berorder P. Klosur dari graf G dilambangkan dengan CG adalah graf yang diperoleh dari G dengan menambahkan secara berurutan sisi dari pasangan vertex tak berdampingan. Dengan jumlah derajat kedua simpul tersebut paling sedikit P. Sampai tidak ada pasangan simpul yang demikian. Jadinya menambahkan sisi dari pasangan vertex yang tidak berdampingan, tidak berdekatan, non-adjacent, dengan jumlah derajat kedua simpul tersebut paling sedikit P. Nah, saya akan berikan contoh. Saya akan berikan contoh apa yang dimaksud dengan closure, dan nanti kita hubungkan dengan teorema ini. Suatu graf dikatakan graf Hamilton jika dan hanya jika klosurnya juga graf Hamilton. Ya, sebagai contoh, grafnya seperti ini. Gimana ya? Kita buat aja ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ada juga sisi ini, kemudian sisi ini. Ini ya. Nah, sekarang klosurnya yang mana? Jadi klosurnya adalah tadi graf G. Ini klosur dari graf G dilambangkan dengan klosur G adalah graf yang diperoleh dari G dengan menambahkan ini ya. Jadi ini graf G-nya kita tambahkan dengan vertex yang tidak berdampingan dengan jumlah derajat kedua simpul tersebut paling sedikit P. Sampai tidak ada pasangan simpul yang demikian. Nah, kita lihat ini dengan ini tidak berdekatan, non-adjacent. Ini ya. Jumlahnya ini berapa? 3. Degree-nya ini 2, 5. Paling sedikit ya berarti harus lebih besar sama dengan P. P-nya berapa? P-nya 1, 2, 3, 4, 5. P-nya 5. P-nya juga 5. Ya. P-nya sama dengan 5. Oke, berarti ini katanya apa? Tambah. Tambah, ya. Di sini tambah sisinya. Jadi kita tambahkan. Inilah. Ya. Kemudian mana lagi yang nggak berhubungan ya? Ini dengan ini juga tidak. Tapi kalau sisinya ini berapa nih? Setelah ada yang biru ya. 3, 4. Nggak lebih atau sama dengan 5. Nggak perlu ditambahkan. Ini sama dengan ini 4. Tidak berhubungan tapi 4.
ini 3. Ya, cuman ini aja. Bisa Anda lihat di sini, memang dipenuhi ini, suatu graf dikatakan Hamilton jika dan hanya jika klosurnya juga gak Hamilton. Ini klosurnya, Hamilton juga ini klosurnya. Setelah kita tambahkan ini ya, Hamilton juga. Nggak ada juga yang, coba Anda cek ya, nggak ada juga dia. Tidak ada ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, harus balik ke sini. Tidak ada suatu cycle Hamilton di sini, tetap tidak ada. Jadi, suatu graf di Hamilton jika dan hanya jika klosurnya juga Hamilton. Masih belum jelas tentang klosur. Jadi, tadi kalau yang warna hijau, maka klosurnya, graf aslinya yang warna hijau, maka klosurnya adalah yang hijau dengan yang biru. Contohnya sekarang, saya punya graf seperti ini, seperti 4 aja lah biar gampang ya. Tuh, 2, 3, 4, kemudian P-nya 4 ya, kemudian saya buat seperti ini. Nih. Oke ya. Ini ya. Mana klosurnya? Mana klosurnya? Pertanyaannya ya, mana klosurnya? Kita lihat di sini, ini tidak berhubungan. Tapi derajatnya 2 tambah 1, 3. Gitu ya. Ini sama ini 1 tambah 1, 2. Padahal P-nya 4. Ini sama ini 3. Ya, dijumlahkan 2 tambah 1, 3. Walaupun dia ini sama ini tidak berhubungan, tapi jumlah derajatnya 3. Jadi klosurnya yang mana? Ya tetap ini juga. Ini juga. Ya, dan lihat di sini klosurnya bukan graf Hamilton juga. Ya, klosurnya bukan Hamilton, aslinya ya bukan Hamilton juga. Kalau yang ini tadi bukan Hamilton juga ya. Sekarang kita coba buat yang Hamilton, yang mempunyai cycle Hamilton. Seperti apa ya? Kita buat misalkan contoh berikutnya yang punya cycle Hamilton. Ini 4 aja ya. 4, ini. Kemudian saya gambarkan ini. Kemudian ini. Ini punya apa ya? Hamilton cycle ya. Ini graf Hamilton, coba kita lihat di sini nih. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, mengunjungi setiap vertex tepat 1 kali dan kembali ke vertex asal. Klosurnya yang mana? Klosurnya yang mana? Nah, klosurnya yang ini kan udah yang lain kan sudah berhubungan ya. Cuman ini saja yang tidak berhubungan. Dan kalau kita jumlahkan kan ini 2 tambah 2, 4. P-nya juga 4. P-nya 4. Berarti kita memenuhi persyaratan tambahin sisi di sini. Nah, ini klosurnya. Yang warna hijau dengan kuning ini. Inilah klosurnya. Dan memang, graf awalnya yang warna kuning Hamilton, tambah klosurnya juga tetap Hamilton. Graf Hamilton tetap ya. Jadi mudah-mudahan dengan contoh klosur ini Anda menjadi jelas. Terima kasih. Aplikasi. Seorang salesman ingin mengadakan perjalanan dari kotanya, mengunjungi N kota tepat 1 kali, kemudian kembali ke kota asalnya dengan jarak minimum. Berarti salesman tersebut harus menentukan cycle Hamilton dengan bobot minimum. Selanjutnya, algoritma eksak untuk memperoleh cycle Hamilton berbobot minimum seringkali tidak efektif dalam hal waktu komputasi jika diterapkan untuk graf berorder besar. Yang kita maksud graf berorder besar, vertex-nya banyak. Algoritma pendekatan antara lain algoritma 82 yang di dalam buku Chartrand Ullerman halaman ini,
Kemudian algoritma double minimum spanning tree untuk TSP yang simetrik. Ini adalah berikut kita bahas satu-satu. Pertama, algoritma 82. Outputnya, cycle Hamilton berbobot kecil, rendah. Tapi ini sekali lagi diingatkan, ini adalah heuristik. Bisa dia nilai minimum yang terkecil, bisa juga bukan. Pendekatan. Inputnya G adalah graf berbobot yang lengkap. Langkahnya, tentukan minimum spanning tree T dari graf G, konstruksi depth first search dari T, jika VI1, VI2, VIP adalah urutan vertex yang dikunjungi seperti pada langkah 2, maka cycle Hamiltonnya ialah VI1, VI2, selanjutnya VIP balik lagi ke VI1 sehingga dia menjadi suatu cycle. Bobot cycle Hamilton yang diperoleh tidak lebih besar dari 2 kali bobot minimumnya. Contoh, akan ditentukan TSP menggunakan algoritma 82 dengan matriks jarak simetrik sebagai berikut. Ini dia matriks jaraknya. Nah, pertama kita tentukan dulu minimum spanning tree-nya. Coba Anda buka lagi ya, algoritma yang ada seperti misalnya algoritma Kruskal-Prim, algoritma Kruskal atau algoritma Prim. Nah, ini diperoleh minimum spanning tree-nya. Misalkan kita ini Anda udah paham memperolehnya. Kemudian, lakukan depth first search pada minimum spanning tree T. Kalau misalkan kita mulai dari V2, berarti depth first search-nya ke dalam ya, depth ya, berarti V2, V1, V4, V3, V5. Kemudian V6. Itu depth first search-nya. Cycle Hamiltonnya berarti tinggal kita kembalikan dia ke V2. Jadinya V2, V1, V4, V3, V5, V6. V6, kemudian V2, karena asalnya dari V2. Ini dia jadinya. Jadi, cycle Hamiltonnya adalah V2, V1, ini ya, V4, V3, V5, V6, V2. Dengan jarak tempuhnya, kalau kita jumlahkan, 3 plus 2 plus 1 plus 4 plus 4 plus 5 adalah 19. Nah, algoritma selanjutnya yang kedua adalah algoritma double minimum spanning tree. Outputnya cycle Hamilton berbobot kecil. Tapi belum tentu ini yang terkecil ya, berbobot kecil. Dengan syarat G suatu graf lengkap. Langkah-langkahnya tentukan minimum spanning tree dari G, gandakan setiap edge pada T, kemudian buat suatu sirkuit Euler pada graf baru yang terbentuk, hapus vertex yang dilewati lebih dari satu kali, sehingga diperoleh suatu cycle Hamilton. Lema, panjang cycle Hamilton yang diperoleh dari metode heuristik double minimum spanning tree tidak lebih dari 2 kali panjang solusi optimalnya. Contoh, akan ditentukan solusi traveling salesman problem. Contoh sebelumnya menggunakan algoritma heuristik double minimum spanning tree. Ini dia. Ini minimum spanning tree-nya yang tadi. Kemudian langkahnya apa tadi? Kita doublekan ini ya. Kita doublekan, jadi semua didoublekan ini. Oke ya. Kemudian kita buat sirkuitnya sebagai contoh mulai dari V3. Ini ya. Buat saja ini mulai dari V3, V3, V4. Ikuti saja ini ya. V3, V4, V1, V6, V1, V2, V1, V4, V3, V5, V3. Coret vertex yang muncul lebih dari satu kali. Coret vertex yang muncul lebih dari satu kali. Jadi ini V3, V4, V1, V6, V1 udah pernah coret ya. V2, V1 udah pernah coret. V4 udah pernah coret. V5
V3 sudah coret, V5 dan ke V3. Oleh karena itu, ini berarti cycle Hamilton adalah sebagai berikut. Dengan kalau Anda jumlahkan bobotnya adalah 20. Jadi bisa beda yang pertama dengan yang kedua. Karena algoritma ini adalah algoritma pendekatan, algoritma heuristik.